Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Maryam, atau lebih dikenal sebagai Bunda Maria oleh non-muslim, ternyata memiliki hubungan erat dengan Islam. Sebuah lukisan yang memperlihatkan Bunda Maria dan Yesus mengungkapkan hal itu. Jika dilihat lebih teliti lagi, ternyata kerudung yang dipakai Maria memperlihatkan sebuah kalimat yang tak asing bagi umat Islam. Namun benarkah pengikut Yesus mengabaikan sebuah fakta yang ada pada lukisan Bunda Maria dan Yesus? Salah satu dari 4 wanita yang paling mulia. 3 lainnya adalah Asia istri Fir'aun, Siti Khadijah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Fatimah Az-Zahra yang tak lain adalah putri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain sebagai perempuan mulia, Allah Subhanahu Wa Taala juga menjamin kesucian Maria. Hal ini diabadikan dalam firman-Nya. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, menyucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu." Al-Quran, Surah Al-Imran, ayat 42. Jika kita menurut dari silsilah, Maryam berasal dari keluarga Imran, yaitu keluarga yang memang banyak melahirkan keturunan Nabi. Keluarga Imran juga adalah keluarga pilihan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Al-Quran, Surah Al-Imran, ayat 33. Saking istimewanya Maryam, namanya disebutkan sebanyak 34 kali di dalam Al-Quran yang tersebar di berbagai surah. Beliau adalah sosok yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, beliau dipilih menjadi ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Dalam berbagai ayat, Maryam sering dipuja-puji. Dan ingatlah, Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami. Dan dia membenarkan kalimat Robnya dan kitab-kitabnya. Dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Al-Quran, Surah At-Tahrim, ayat 12. Cara lain Allah menunjukkan kemuliaan Maria adalah membersihkan namanya dari tuduhan palsu kaumnya. Maryam dibela lewat anaknya yang masih bayi. Saat itu, Maryam dituduh berzina, padahal ia tak pernah disentuh oleh laki-laki. Pembelaan yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam diabadikan dalam Al-Quran. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?" Berkata Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup." Al-Quran, Surah Maryam, ayat 29 hingga 31. Sejak dahulu, Maryam dikenal sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam menyuruh untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam Islam terdapat dalam kalimat tahlil, seruan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala terlintas jelas pada kerudung yang dipakai Maria atau Bunda Maria dalam sebuah lukisan dengan judul The Virgin and the Child. Itu berada di Museum Louvre, Prancis. Lukisan ini dibuat oleh Ugolino di Nerio sekitar tahun 1315 hingga 1320 Masehi. Lukisan ini disebut juga Madonna and the Child. Madonna adalah bahasa Italia berarti Tuan Putriku. Lukisan ini muncul pada film 99 Cahaya di Langit Eropa. Scene itu menampilkan Hanum dan Marion Latimer mengunjungi sebuah museum yang di dalamnya terdapat lukisan Bunda Maria dan Yesus kecil. Dalam lukisan tersebut, terlihat seorang gadis yang menggendong seorang bayi. Tatapan sang bayi mengarah kepada sang wanita. Sedangkan tatapan wanita yang ada dalam lukisan tersebut menatap ke depan. Perempuan itu memakai kerudung dengan perpaduan beberapa warna. Pada bagian berwarna putih, didapati tulisan Arab Seudikufik. Setelah dilakukan penelitian oleh Arab World Institute yang ada di Prancis, ternyata tulisan itu adalah lafaz La ilaha illallah.
seorang ahli tulisan Arab Kufik yang merupakan seorang peneliti peradaban Islam abad pertengahan, menjelaskan bahwa dulunya daerah Timur Tengah terkenal dengan seni, budaya, dan pengetahuannya. Di masa perdagangan, kain, lukisan, permadani, dan barang lainnya biasanya terdapat tulisan tahlil. Kemudian, orang Eropa pun sampai ke Timur Tengah dan melakukan transaksi jual beli. Tulisan itu pun sering kali ditiru oleh orang-orang Eropa. Tulisan pseudokufik adalah tulisan yang ditiru dari bahasa Arab dalam seni lukis Eropa. Tulisan pseudokufik biasa juga disebut dengan kufi. Kaligrafi kufi termasuk kaligrafi tertua dan menjadi sumber dari semua kaligrafi Arab. Kaligrafi ini juga biasa disebut dengan khat kufi. Khat kufi pertama kali muncul di Kufah, Irak. Kemudian menyebarlah ke seluruh jazirah Arab. Dia penulisan kaligrafi pertama kali diperkenalkan oleh Ibnu Muqlah, seorang bapak kaligrafi Arab. Awalnya, khat kufi menggunakan huruf yang kaku, formal, dan patah-patah. Kemudian mulailah berkembang khat kufi ini. Orang Arab menambahkan ornamen agar memperindah gaya penulisan kaligrafi kufi. Ada banyak ilmuwan yang melakukan penelitian mengenai kebenaran lafaz tahlil yang ada di kerudung Maryam. Penelitian-penelitian tersebut membenarkannya. Ada banyak tulisan yang telah membahas soal ini. Misalnya, Franco Cardini dengan judul tulisan Europe and Islam yang dipublikasikan pada 2001. Kemudian ada buku berjudul Bazar to Vieza, Islamic Trade and Italian Art yang ditulis oleh Rosamund Imak. Tulisan La ilaha illallah yang didapati pada kerudung Maryam membuktikan bahwa Maryam bersama putranya yang mereka anggap sebagai Yesus sejak dulu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Al-Quran, Surah Al-Ma'idah ayat 72. Mereka mengajarkan dan mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang diajarkan kepada umat muslim. Namun Bani Israel begitu keras kepala. Mereka menuhankan Nabi Isa alaihissalam dan Maryam. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta pertanggungjawaban Nabi Isa alaihissalam karena sikap umatnya itu. Padahal tak pernah sekalipun Nabi Isa alaihissalam mengaku sebagai Tuhan. Percakapan putra Maryam bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi bukti. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Al-Quran, Surah Al-Ma'idah ayat 116. Di dalam Al-Quran juga sama sekali tidak ada yang menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Tuhan. Adapun kemampuannya bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, berbicara sejak bayi adalah mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sudah jelas diabadikan dalam Al-Quran. Ingatlah ketika Allah mengatakan, hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah suatu bentuk yang berupa burung dengan izinku. Kemudian kamu meniup kepadanya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah pada waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu, dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Al-Quran, Surah Al-Ma'idah ayat 110. Sahabat beriman, satu persatu bukti telah muncul yang membuktikan bahwa sejak dulu para nabi ajarannya adalah sama, yaitu menyeru
untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kali ini, Maryam kembali membuktikan kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.